warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan isi dari kitab yang dikarang oleh Hadratul Mukarram Al-Kiai Al-Hajj Hashim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya beliau. Sebagaimana apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa di dalam kitab Kiai Hashim Asy'ari, yaitu kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ini mengandung ajaran yang sangat luar biasa, ajaran yang perlu diikuti oleh umat Islam, khususnya di Indonesia, dan terlebih khusus adalah warga Nahdlatul Ulama alias warga NU. Karena di dalam kitab ini benar-benar ajaran yang murni yang diambil dari ulama-ulama salaf, yang ini perlu dilestarikan oleh kita umat Islam, khususnya warga NU. Pada halaman 20, ini kitab yang diterbitkan oleh pesantren Tebu Ireng Jombang, yang dirintis penulisannya ini oleh cucu dari Kiai Hashim Asy'ari, yaitu Gus Isom Hadid. Saya bacakan bahwa Kiai Hashim Asy'ari menukil hadis Nabi Muhammad SAW yang ternyata itu berkaitan dengan keadaan zaman sekarang. Beliau, Kiai Hashim Asy'ari, menukil waqala Ibnu Mas'ud, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau adalah seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, la yazalun nas, senantiasalah orang-orang itu mustamilina bi khairin, akan dalam keadaan baik, ma'atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selagi mereka itu mendatangkan ilmu alias mereka mengambil ilmu min ashabi Muhammadin, dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akabirihim, dan orang-orang pembesar alias tokoh-tokoh ulama pembesar di zaman terdahulu, yaitu orang-orang salaf, ya, tokoh-tokoh salaf. Fa idza atahumul ilmu min qibali as-saghirihim, tapi kalau mereka sudah mengambil atau belajar ilmu itu dari orang-orang yang tidak berkompeten di dalam bidang agama, alias orang awam, yang dalam bahasa ini adalah as-saghiri, orang-orang kecil di antara mereka, bukan orang yang benar-benar ilmunya memadai. Wa tafarraqat ahwa'uhum, dan keinginan mereka itu terpecah belah, persatuan mereka umat Islam itu terpecah belah. Kalau sudah demikian, halaku pasti akan rusak. Nah, ini adalah wasiat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang jika mana masa itu atau zaman itu terjadi, pasti umat Islam itu akan menjadi berantakan, akan menjadi rusak, dan sudah tidak bisa lagi diharapkan kebaikan di antara mereka. Kemudian Kiai Hashim Asy'ari juga menukil wa fi Fathul Bari, di dalam kitab Fathul Bari, An-Masruq, dari Masruq an Ibni Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ini juga sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun, tidak datang kepada kalian suatu zaman atau suatu masa, illa kecuali wa huwa asyarru mimma kana qablahu, pastilah zaman itu yang terakhir datangnya itu asyarru, lebih jahat, lebih buruk, lebih bobrok, mimma kana qablahu, dibanding dengan zaman sebelumnya. Gampangnya zaman kita hidup ini ternyata sangat lebih buruk, lebih bobrok, lebih rusak dibanding dengan zamannya Kiai Hashim Asy'ari, apalagi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ama inni la u'ayyin amiran khairan min amirin, ketahuilah bahwa aku tidak menentukan bahwa pemimpin ini lebih baik daripada pemimpin setelahnya, wala aman khairan min amin, dan juga tidak mengatakan tahun dulu itu lebih baik daripada tahun sekarang. Walakin, tetapi ulama hukum, para ulama kalian,
wa fuqahaukum, dan ahli fikih kalian, yadhabuna, mereka sudah pada meninggal dunia. Tsumma la tajiduna minhum khalafa, kemudian orang-orang itu tidak menemukan pengganti dari para ulama yang ilmunya mumpuni. Itu adalah pengganti yang benar, itu sulit dicari semacam itu. Tsumma yaji'u qaumun, kemudian datang di saat para ulama, para fuqaha sudah meninggal dunia, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Mereka, umat Islam itu kedatangan suatu kaum yuftuna fil umur, yang berani berfatwa di dalam urusan agama, biro'yihim, dengan akal pikiran mereka, bukan dengan dasar agama yang benar. Faimathiluna al-Islam, maka mereka itu sebenarnya berbaju Islam, mempunyai label tokoh Islam, bahkan sebagian orang mengatakan ulama Islam, tapi wayuhadimunahu, sesungguhnya orang-orang semacam ini sudah merusak agama Islam itu sendiri. Ikhwani rahimakumullah, zaman sekarang rasanya sudah terjadi apa yang sudah diprediksikan oleh para sahabat di atas. Coba kalau kita mengingat bahwa orang-orang sekarang ini merujuk kepada pemikiran semata, maka mereka tidak ingin merujuk kepada Al-Quran atau hadis atau ajaran para sahabat dan juga para ulama salaf, tapi lebih mengedepankan akal pikiran. Di zaman semacam itulah umat Islam akan menjadi rusak. Saya contohkan keadaan bahwa umat Islam itu merujuk kepada orang-orang sekarang, seperti merujuk pada pemikiran Gus Dur. Gus Dur mengatakan Al-Quran kitab suci paling purno sedunia. Ya kan? Benar, di dalamnya ada kalimat menyusui, berarti mengeluarkan tetek. Ya udah cabul kan? Coba kalimat-kalimat itu dia keluar dari pendapat pribadinya. Dia menyoroti Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu ada ayat tentang bayi yang menyusu kepada ibunya. Maka dengan pikirannya, seorang ibu yang menyusui anaknya berarti mengeluarkan tetek, berarti ini Al-Quran paling purno sedunia. Inilah contoh bahwa orang zaman sekarang itu mengikuti tokoh yang ilmunya itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan ajaran para sahabat. Apalagi Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau mensifati Al-Quran sebagai kitab suci paling purno sedunia, ini pasti pemikiran rusak. Ada lagi tokoh non-NU ya, tapi perlu diketahui dia adalah peletak dasar liberalisme di Indonesia. Dia pernah mengatakan dalam pengajian di Para Madinah tahun kurang lebih 1987, ini Nurholis Majid mengatakan iblis kelak akan masuk surga, bahkan di tempat yang tertinggi. Kata dia, karena iblis itu tidak mau sujud kecuali kepada Allah, dan inilah tauhid yang murni. Kita masih ingat bahwa di dalam ayat Al-Quran Allah perintah kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Tatkala kami Allah katakan kepada para malaikat, usjudu li Adama, sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka para malaikat itu sujud taat dengan perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Yang mau tidak mau sujud hanyalah iblis. Aba wastakbara, iblis itu enggan, wastakbara dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia si iblis itu termasuk orang-orang kafir. Orang kafir pasti masuk neraka. Tapi menurut pemikiran sesat dari Nurholis Majid, si iblis justru akan masuk surga di tempat yang paling tinggi. Ini adalah kekacauan berpikir. Dan dia hanya menggunakan pendapat saja, bukan rujukan Al-Quran, hadis maupun pendapat ulama salaf. Ada contoh lagi yang mengatakan bahwa baju batik yang produk Indonesia itu hakikatnya adalah sunnah Nabi. Maka dia mengatakan bahwa kesalahan dari umat Islam zaman sekarang yang meyakini bahwasanya orang yang menggunakan baju putih, menggunakan sorban, menggunakan imamah, itu dianggap sunnah Nabi. Kata dia bahwa itu kesalahan fatal.
Sebagaimana pernyataannya ya, yang dilontarkan pada tahun kurang lebih 2013. Pernyataan begini, mereka kira pakaian yang mereka pakai itu pakaian Kanjeng Nabi, padahal jubah, sorban, sekalian jenggot itu bukan pakaian Kanjeng Nabi. Abu Jahal juga begitu, karena ini pakaian nasional Arab, ungkap Gusmus. Loh, ini kalimat kan hanya pemikiran semata, bukan merujuk kepada sunnatun Nabi, bahwa Nabi SAW yuhibbul bayat, senang dengan pakaian putih-putih. Semacam itu dia tidak menggunakan, tapi rasionya sampai berani mengatakan bahwa pakaian batik termasuk sunnah Nabi. Ikhwani rahimakumullah, ini kejadian zaman sekarang sangat luar biasa. Kita berlindung kepada Allah dari apa yang dilontarkan tokoh-tokoh, tapi pernyataan-pernyataan ini kontroversial dan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, yang mana para sahabat itu perkataannya dinukil oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat dan kita, khususnya warga NU, bisa kembali merujuk kepada ajaran Kiai Hasyim Asy'ari, bukan kepada ajaran orang-orang di zaman sekarang. Yang mana tokoh-tokoh di zaman sekarang sudah banyak yang bertentangan dengan ajaran Kiai Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah agar akidah kita ini benar dan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.